dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Renta Florida Simamora, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah, akan temu wawancara dengan Bapak Johannes Simanjuntak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tapianoli Kabupaten Tapanuli Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Syukurlah Bapak sehat-sehat. Bapak, seperti yang saya informasikan beberapa waktu yang lalu, saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak sebagai pelaksanaan tugas saya sebagai CGP. Izin Bapak, kegiatan ini, wawancara kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin, dan kegiatan ini Bapak akan kita video dan nantinya akan saya upload ke channel YouTube saya. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Bapak, kita mulai. Tentunya Bapak sebagai seorang kepala sekolah pasti akan pernah dan sering dihadapkan dengan berbagai masalah tentunya. Nah, selama ini Bapak, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih kepada pemerintah. Sudah pasti di dalam melaksanakan tugas kita sebagai kepala sekolah, pastilah itu ada berbagai kasus masalah yang ada di sekolah. Berbagai dilema-dilema tentu pasti ada juga, karena berbarengan antara penegakan disiplin dengan etika moral. Jadi ada kadang dalam mengatasi sebuah masalah itu, hal yang benar itu dari peraturan sisi disiplin kita yang sudah kita terapkan dilanggar oleh si anak, misalnya katakanlah peserta didik, kita bicara dari peserta didik dulu, tapi begitu kita identifikasi masalahnya, kita tanya siswanya, ternyata banyak hal yang dijumpai yang mungkin saja ada sisi moral yang dari sisi kebijakan kita sampaikan mungkin terbentur dengan aturan disiplin sekolah. Banyak ada seperti itu, beberapa kasus yang sudah kita temui di lapangan. Artinya kalau kita pakai dari aturan disiplin sekolah, maka si anak benar melanggar peraturan tersebut. Tapi kalau setelah kita identifikasi tentunya masalah itu, maka ada etika moral, rasa kita yang kita tanamkan itu, pantaslah si anak ini melakukan pelanggaran itu karena ada beberapa hal. Dari situ kadang sering terbentuk. Ada moral yang kita harus, kebijakan yang harus kita berikan kepada si anak dari sisi punishmentnya, mungkin kita katakanlah seperti pernah melanggar, tapi di sisi lain ketika kita identifikasi si anak itu memang benar, ada yang harus kita ambil dari sisi etikanya, gimana caranya memberikan solusi yang terbaik, karena semua kesalahan itu mungkin bukan terletak pada si anak, seperti itu. Ya, jadi bisa saya ambil tadi dari sisi moral ya Pak ya, dan aturan atau disiplin yang diterapkan di sekolah itu, jadi bisa mengatakan bahwa suatu masalah itu kita tetapkan dilema etika dan rujukan moral. Nah, baik Bapak, selain ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kita langsung ambil aja lah salah satu kasusnya. Pertama, memang kalau dari pengalaman saya sebelum di sini jadi kepala sekolah, saya pernah diberikan tugas sebagai kesiswaan selama 16 tahun. Dari pengalaman itu saya boleh pakai untuk membuat berbagai kebijakan di saat memang ada aturan atau apa namanya itu, katakanlah misalnya ada pelanggaran yang melawan dari peraturan yang ada di sekolah. Nah, saya ambil salah satu contohnya, ada anak kita di sini yang rumahnya aksesnya untuk transportasi memang sama sekali tidak ada. Itu di Bunga-Bunga sana, jarak dari sini ada 12 km. Nah, ketika misalnya ada guru mapel, bahkan wali kelasnya, bahkan kesiswaan sudah memberikan laporan kepada kita bahwa si anak itu sering tidak datang ke sekolah, sering absen bolos. Nah, kadang datang, kadang tidak datang. Begitu kita kolaborasi, pertama yang kami lakukan di sini, kita panggil dulu Bapak Ibu guru mapel yang pada saat masuknya
Bapak Ibu itu si anak tidak hadir. Setelah kita lihat, kita panggil wali kelas, ternyata memang absennya lumayan banyak di sana tidak hadir. Nah, kemudian setelah ditangani kesiswaan, dipanggil orang tua, sudah buat perjanjian dari aturan SOP yang kita terapkan di sini. Ketika si anak melanggar disiplin, sudah dilaksanakan, membuat kesepakatan dengan orang tua supaya diperhatikan si anak. Nah, memang keluhannya sama, tidak ada transport dari sana, aksesnya susah, orang tua tidak punya kereta. Nah, setelah itu bertingkah lagi, sehingga sampailah kepada kepala sekolah. Maka kita panggil juga lah orang tuanya. Sebelum saya panggil, saya identifikasi dulu, saya lihat hari-hari apa saja yang tidak masuk itu. Apakah memang karena tidak ada transport? Kita sudah komunikasi dengan si anak. Jawabannya sama. Ketika ditanya guru, ditanya wali kelas, ditanya kesiswaan, kadang numpanglah kepada angkot atau mobil yang lewat. Dikasih ongkos pun pas-pasan dari orang tua. Maka ketika disiplin itu, peraturan itu mau dijalankan, si anak itu tidak sanggup karena memang masalahnya 12 km itu nggak dekat kalau dia jalan. Nah, kita panggil lah orang tua, kita berikan pencerahan, kita tanya kenapa seperti itu. Orang tua tidak punya uang untuk membeli mobil motor kendaraan, katakanlah sepeda motor. Kemudian pencarian orang tua pun katanya kadang tidak menentu, sehingga untuk memberikan ongkos dan jajan si anak pun mau terbengkalai. Akhirnya yang korban si anak. Nah, oleh sebab itu kita mau mengesampingkan peraturan. Kenapa orang lain bisa hadir 7.15, nanti si anak ini nggak hadir? Ya, disinilah terbenturnya antara moral itu, kebenaran dibalas dengan kebenaran. Harusnya dari sisi aturan itu nggak bisa, tapi kebijakan yang kami pakai dua solusi yang kami buat itu. Setelah kami identifikasi, memang faktor jarak, faktor ekonomi keluarga, sekaligus anak mau sekolah, itulah identifikasinya masalah yang muncul. Artinya yang Bapak lakukan itu sudah, yang pertama itu pendekatan, ya pendekatan, baru terus ini secara tidak langsung Pak, dari saya simak tadi dari penjelasan Bapak, sudah Bapak langsung mengambil langkah-langkahnya ya Pak ya? Belum sampai ke langkah-langkahnya itu, karena memang itu masih identifikasi. Kita tadi yang saya sampaikan, faktor jarak, ekonomi keluarga. Iya ya. Oh baik Bapak, jadi masih Bapak dalam melakukan pendekatan dulu, ya, termasuk ada identifikasi dari semua masalah itu. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus tadi Pak? Ya, kalau itu kita angkat lagi kasusnya seperti ini. Itu ada kelas 3 abangnya, kelas 2 adiknya. Jadi ada 2 orang ini yang kakak beradik di tempat ini. Nah, di sekolah ini sekolah. Absennya itu misalnya dikatakan dalam sebulan 24 hari masa kerja, masa sekolah, itu bisa sampai 15 hari nggak sekolah. Nah, pertama kami minta, inilah langkah-langkah setelah dapat kami identifikasi masalahnya, bahwa masalahnya masalah transportnya, akses tidak bisa, kemudian ekonomi keluarga yang kurang, sekaligus anak mau sekolah tapi tidak ada akses, kadang datang jam 9, nunggu angkot yang lewat, itu pun angkotnya akses yang dari Medan, travel gitu baru bisa. Itu tuh kalau mau dibawa, kalau nggak mau ya nggak sekolah. Nah, setelah dapat identifikasi masalah itu, kita panggil orang tuanya. Kami coba buat kesepakatan bagaimana solusi yang tepat. Dari situ muncullah berbagai solusi. Yang pertama, kalau untuk membuat perjanjian sudah, kadang si orang tua pun mengantar, katanya sudah datang juga berulang. Kami bisa bantu membuat solusinya. Pertama, kami tawarkan orang tua itu biar beli sepeda yang terjangkau. Nah, setelah kita lakukan pendekatan, karena orang tua ini pun kalau kita terlalu tekan pun kita jadi menghalang, bahkan menghambat masa depan si anak. Karena nanti orang tua jadi minder, gak sekolah pula si anak aja. Jadi kita buat pendekatan. Jadi dapat identifikasi masalah, kita buat pendekatan, kita buat langkah persuasifnya. Nah, ada 3 itu solusinya. Pertama, kami tawarkan sepeda. Sepeda yang ditawarkannya bisa untuk boncengan seperti itu. Kalau nggak bisa dapat beli 2.
Nah itu solusi pertama. Solusi yang kedua, ada perbuatan real yang kami buat, yaitu kami coba ke dinas sosial dengan meminta kepada si orang tua untuk surat ketidakmampuan, kita katakanlah surat tidak mampu. Sekarang ini yang bahasa kita di orang awam itu surat miskin dari kepala desa. Karena PKH-nya nggak keluar kemarin, jadi kita bawa ke dinas sosial dan mudah-mudahan tahun 2024 ini di akhir tahun 2023 kemarin adiknya itu dapat bantuan kita. Enggak, itulah salah satu solusinya kita buat, ada bantuan dari pemerintah itu dipakai. Nah, seperti itu. Baik Bapak. Jadi tadi langkah-langkah itu sudah saya pikir sudah terlalu ini ya Pak, mendetail ya. Udah teknis lah itu. Sudah ada identifikasi masalah, konsultasi dengan orang tuanya, bahkan bisa identifikasi nilai-nilainya, prinsip-prinsip apa yang mau Pak ambil, seperti tadi harus berhubungan dengan dinas sosial ya. Luar biasa Pak Kepsek. Mudah-mudahan apa yang langkah yang diambil ini bisa benar bermanfaat dan berdampak pada murid Bapak. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya masih ada Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, pertama ini kalau kita menangani kasus apalagi yang berbau seperti ini, terkadang kita terbentur dengan kebijakan, aturan, dengan dilematika atau dengan etika. Kalau misalnya langkah pertama itu ya pasti ada kolaborasi. Saya selalu mengedepankan kolaborasi, diskusi, dapat masalahnya untuk mencari solusinya, ambil informasi dari luar. Karena kalau kita misalnya ke siswa, memberikan punishment kepada siswa, memberikan hukuman tanpa kita tahu seluk-beluk kenapa bisa terjadi seperti itu, maka kita mungkin akan salah mengambil keputusan. Jadi yang pertama memang selalu kami berkolaborasi. Kalau memang ini di kompleks sekolah, ya dengan si anak, wali kelas, BK, kemudian kesiswaan. Kita akan lihat dari liku ke belakang si anak ini bagaimana orang tuanya, bagaimana dukungan lingkungannya, seperti itu. Sehingga ketika pun misalnya benar-benar sekali anak ini berbuat salah, kesalahan itu bukan 100% karena ulama. Jadi kita perdalam lagi, kalau memang salahnya di orang yang lingkungan, kita panggil orang tua, kita buatlah berbagai bimbingan lah, katakanlah seperti itu dengan koordinasi sama orang tua. Kembali juga, kalau itu kayak guru sebagai kepala sekolah, ya kita punya kewajiban juga dalam melakukan kebijakan, misalkan apa namanya itu, untuk memberikan solusi ketika ada sebuah kasus. Selalu kita panggil pendekatan ke guru. Kalau misalkan guru ada beberapa masalah yang dihadapinya, ya bisa saja bukan dari dia tapi dari keluarga, dari luar. Ya, selalu saya kedepankan kolaborasi, kemudian komunikasi yang baik, pendekatan yang baik, seperti itu supaya tidak salah mengambil keputusan. Ini baik Bapak, luar biasa Pak Kepala Sekolah. Jadi yang paling utama itu diutamakan itu adalah kolaborasi dengan dan melibatkan berbagai pihak berarti ya, termasuk stakeholdernya, juga orang tua muridnya dan siswa itu sendiri yang di dalam kasusnya terkait dengan siswa. Kalau dia kasusnya terkait dengan guru, ya otomatis siapa-siapa yang terlibat dalamnya. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Baik, kalau kita boleh bicara jujur, ya saya di sini banyak teman-teman guru ini di atas usia saya. Bahkan persentasenya itu 80-90% itu diri semua. Jadi berbagai tantangan yang saya hadapi itu jelas-jelas real. Dari sisi usia, kita dianggap di sini pimpinan tapi umur masih di bawah, sekarang misalnya memang dari aturan yang hak dan tupoksi kita itu kita wajib melakukan bimbingan, coaching, evaluasi, serta memberikan asesmen kepada rekan-rekan guru. Nah yang paling terbentuk itu satu, ketika misalnya kita sudah tahu bahwa masalah guru ini ada di IT, ada di berbagai mungkin model pembelajaran yang kurang, ya pendekatan kita lah yang sering menjadi tantangan, bagaimana supaya si guru itu tidak tersinggung, tidak semua kita tadi. Pendekatan kita, saya menempatkan diri sebagai anak, bagaimana anak yang bertukar pikiran sama orang tua, mudah-mudahan berjalan seperti biasa, normal. Jadi saya kadang ke samping kalau dulu atasan dengan bawahan, ya saya bawa dari sisi ampun bapak dan ini.
yang benar-benar luar biasa kepala sekolah SMP 1 ini saya lihat Bapak ya. Artinya tantangan yang Bapak hadapi itu ketika kasus dilema ini, jadi Bapak harus bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri, jangan kita menempatkan diri hanya sebagai atasan saja, karena melihat daripada situasi atau kondisi di lingkungan pekerjaan kita itu. Iya Bapak, masih ada lagi beberapa pertanyaan. Itu apakah Bapak memiliki tata kelola ya, tata kelola atau jadwal yang bagaimana Bapak kira-kira kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya, dan bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Baik, kebetulan sekolah kita ini sekolah penggerak. Semua perencanaan program itu diawali dengan perencanaan. Ketika kita membuat sebuah kegiatan, sebuah perencanaan, sebuah tugas kepada teman-teman, pasti diawali dengan perencanaan yang bagus, membentuk tim. Nah, langkah-langkah yang saya buat itu sudah pasti pertama bentuk tim kerja, satuan tugasnya di SK-kan. Setelah itu kita buat SOP-nya. Kadang ini perlu ini. Standar operasionalnya ini harus benar-benar sama untuk masing-masing stakeholder yang bertugas. Jangan nanti si A membuat penyelesaian seperti ini, si B begini karena tidak ada patokan. Jadi siap ada pembagian tugas, kita berikan SOP-nya bagaimana menangani sebuah kasus. Pastilah akan ada berjenjang. Ketika pada saat guru mapel masuk ada anak berkasus, maka diselesaikan guru mapelnya. Jika levelnya terlalu kasusnya agak lumayan ribet, maka dilanjutkan kepada BK. BK berkoordinasi dengan kesiswaan. Jadi selalu ada jenjang tingkatannya. Kemudian itu dari sisi penanganan kasusnya. Kalau misalkan ada dari sisi gurunya, kita membuat penilaian pelatihan itu pasti selalu diawali dengan jadwal. Sama membuat perencanaan seperti yang sekarang ini. Kita buat kontrak kerja malah. Jadi Januari begitu kita masuk di tahun ajaran baru, kita berikan kontrak kerja kepada si guru. Tugas dia misalnya mulai dari membuat perencanaan kelas, perencanaan gurunya, kemudian melaksanakan pembelajaran, evaluasi, dan tugas tambahannya, itu fungsi gurunya. Ya selalu ada jadwalnya. Kapan kita butuh supervisinya sudah ada. Kapan misalnya kita melakukan penilaian kepada guru sudah ada semuanya. Jadi standarnya sudah jalan seperti biasa. Dan guru pun tahu itu. Karena kita punya kalender kegiatan sekolah itu, klub sekolah yang buat dari dinas pendidikan turunannya dari sekolah. Jadi jelas dia ada rambu-rambunya, bulan 1 apa yang dikerjakan, bulan 2 apa. Itu juga dengan penanganan kasus. Ada juga. Ada tingkatan-tingkatan yang harus dilakuinya. Karena SOP-nya tadi. Seperti itu. Baik Bapak. Artinya langkah-langkah yang Bapak ambil itu atau prosedur-prosedur yang Bapak ambil itu sudah secara runtut apa ya Pak, terencana ya Pak ya, termasuk SOP-nya. Nah, baik Bapak, masih ada lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, kita pasti ada kolaborasi. Ada itu, makanya kalau kepala sekolah itu ada pembantu kepala sekolah, apalagi yang berbau dengan dilema etika ini yang sering terbentur dengan pelanggaran disiplin, tapi di satu sisi ada etika, ada kebijakan yang membuat kita di antara dua pilihan yang dua-duanya mungkin benar-benar benar dari sisi peraturan, benar dari sisi etika, maka otomatis pasti ada tim kita. Jadi kayak di sini ada yang menangani seperti itu, ada guru saya Pak Ishak ya, kemudian ada kesiswaan Ibu Lina, itu berkolaborasi lah, sehingga jika ada masalah etik bisa ditangani langsung. Jadi guru pun sudah tahu kemana mau diarahkan tergantung level tingkat pelanggarannya. Jadi kalau memang butuh kebijakan dari kepala sekolah, ya kami diskusi bersama seperti itu. Jadi selalu ada timnya, ada bagian menangani ini, menangani kegiatan-kegiatan, bahkan timnya untuk apa namanya itu, selain dari pembantu kepala sekolah, tim PKP-nya, bahkan untuk membuat kegiatan-kegiatan
kegiatan seperti P5, banyak lah. Jadi ada tim kreator kami di sini, jalan semua. Iya Bapak ya. Suatu perencanaan yang sangat bagus, berarti jika ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tadi kalau saya simak itu Bapak sudah membuat tim di Iya. masing-masing Iya, kegiatan atau program apa yang mau dilaksanakan itu. Nah, di dalam tim itu tentunya tadi juga Bapak sampaikan bahwa ada kolaborasi ya antar tim yang satu dengan tim yang satu, dan tentunya mempunyai tanggung jawab masing-masing yang sudah secara prosedur. Nah Bapak, tinggal satu pertanyaan lagi Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, kalau satu pengalaman kita ini kalau cuma sendiri dari sisi jabatan, dari sisi pimpinan, tanggung jawab, hanya sendiri yang mengambil keputusan, saya pastikan itu salah. Efek ke depan kita harus pikirkan. Setelah kita mau keputusan dengan ego kita, yakinlah 2-3 hari bahkan minggu bahkan bulan akan ketahuan bahwa keputusan itu salah dan berefek fatal. Maka yang pasti pengalaman saya, apa yang saya petik dari sini tentunya karena ada kolaborasi, saya bertukar pikiran, si A mengeluarkan pendapat, si B mengeluarkan pendapat, sisi positifnya ini, sisi negatifnya ini, sehingga dari argumen-argumen itu dapatlah satu keputusan yang memang benar-benar sudah dari masing-masing yang sudah menjalaninya, yang sudah bertanggung jawab, sudah pernah melaksanakan itu, sehingga nggak ada yang canggung lagi, nggak ada lagi masalah yang perlu kita efek ke depan, karena sudah pernah semuanya ada kolaborasinya. Dan pasti ternyata kalau 1, 2, 3 dan tim itu membuat keputusan bersama, itu jauh-jauh lebih baik. Seperti itu, itulah pengalaman kita. Jadi nggak sendiri-sendiri, masing-masing sekalipun ada tugas sendiri-sendiri, tapi begitu dalam pengambilan keputusan kebijakan itu selalu ada kolaborasi. Itulah pengalaman kami, nilai yang kami ambil. Jadi boleh saya simpulkan tadi dari penjelasan Bapak itu artinya dari pengalaman ini, pengambilan keputusan dilema etika ini Bapak bisa menjadi benar-benar tim itu kolaboratif. Iya, kolaboratif. Iya, Kita pakai semuanya. Iya, dalam mengambil keputusannya Pak ya. Baik Bapak, dari seluruh rangkaian pertanyaan saya sudah Bapak jawab dengan baik. Untuk itu saya pantas mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan-keputusan untuk menangani kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah Bapak. Tapi saya yakin dan percaya untuk Pak Kepsek pasti sukses. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan saya dalam bertutur kata. Mudah-mudahan di hari yang akan datang kita dapat bertemu kembali. Terima kasih Pak Kepsek. Terima kasih. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Renta Florida Simamora, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tapanuli Tengah, akan melakukan temu wawancara dengan Ibu Erlina Harahap sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 153 006 Tapian Nauli 2B, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu, sehat. Syukur pada Tuhan, Ibu sehat dan benar baik juga ya Bu ya. Iya Ibu ya. Baik Ibu, seperti yang saya informasikan beberapa hari yang lalu, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait tugas saya sebagai CGP. Izin Ibu, wawancara ini akan kita membahas nanti tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan wawancara ini Ibu akan saya video dan akan saya upload nantinya ke YouTube saya. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia Ibu. Terima kasih Ibu. Saya yakin Ibu yang baik ya Ibu Kepala Sekolah. Izin kita mulai ya Ibu. Iya Ibu ya. Sebagai Kepala Sekolah, tentu Ibu sering dihadapkan dengan berbagai kasus di sekolah. Jadi Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Kalau kasusnya saya lihat ada dua Ibu. Jadi di sana Ibu kebijakan yang bertentangan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan atau yang disebut dengan benar lawan
benar. Maka dikatakan dilema etika. Dan jika kasus itu saya lihat harus membuat keputusan antara benar dan salah, maka dikatakan bujukan moral. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Bujukan moral kalau dia kasusnya tadi benar dan salah. Iya, Ya, iya ya Bu ya. Nah, kalau dia dilema etika berarti benar lawan benar. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan mengandung nilai kebajikan Ibu? Oh iya Bu, dapat dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan berimbang. Seperti beda. Kalau itu ini lebih sederhana kalau itu. Kalau itu dapat. Kalau hal itu dapat dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan berimbang, tetapi ada langkah-langkahnya Bu. Oh, berarti dengan cara berhati-hati dan berimbang begitu ya Bu ya? Iya Ibu ya. Dan punya langkah-langkah juga Bu ya? Iya Ibu, ada langkah-langkahnya. Kira-kira Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Ibu? Oh kami Bu, yang biasa kami laksanakan di sini Bu, ada beberapa langkah-langkahnya. Di sini diantaranya Ibu ada identifikasi masalah secara jelas. Iya. Pastikan masalah atau dilema yang dihadapi diidentifikasi secara jelas, dipahami sepenuhnya konteks dan konsekuensi dari setiap pilihan yang mungkin diambil. Oh, dipahami konteksnya, konsekuensinya, Iya, Ibu, ya, iya. dan diidentifikasi secara jelas Ibu Iya ya. Ibu, iya. Baik Ibu, kira-kira ada mungkin ada langkah-langkah yang lain Bu yang bisa Ibu ambil? Ada Ibu, ada. Kira-kira apa ya Bu ya? Biasanya Bu, kami laksanakan di sini konsultasi dengan berbagai pihak Ibu. Oh iya baik Ibu, berkonsultasi juga berbagai Iya, pihak. Ibu, Jadi iya. artinya orang-orang yang terlibat itu semua di apa ya, semacam di apa diajak untuk berkonsultasi bagaimana dan seperti apa masalah itu atau kasus itu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Ibu kira-kira? Iya Ibu, saya melakukan analisis kasus itu. Siapa yang terlibat, apakah kasusnya mendesak atau tidak mendesak, kemudian menemukan alternatif solusi, lalu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, dan solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang secara jangka panjang. Oh iya, jadi artinya solusi yang kita ambil ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan sifatnya jangka panjang Bu ya. Oh iya Ibu. Kira-kira Ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya Ibu memiliki tantangan ya Bu ya, Iya, Ibu, iya. dalam pengambilan keputusan ini. Jadi kira-kira apa Bu tantangannya? Boleh Bu jelaskan Ibu? Iya Ibu, boleh Bu. Biasanya Bu, tantangan yang saya hadapi di sini Ibu, jika masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, tetapi harus ada didahulukan. Dan jika ada atasan langsung yang terlibat dalam kasus tersebut Ibu. Oh, jadi artinya jika ada katakanlah atasan kita ya Bu ya gitu yang terlibat langsung dalam kasus itu merupakan suatu tantangan bagi Ibu ya. Iya. Ya, bisa juga sih Bu kita terima juga. Dan selain atasan langsung yang terlibat tadi Bu, ada yang apa ya tadi Ibu sampaikan itu bahwa kepentingan harus ada yang didahulukan, harus ada yang yang lebih penting, ada yang terpenting begitu. Iya, yang terpentingnya itu Ibu, itulah didahulukan. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu
langsung menyelesaikannya di tempat atau bahkan memiliki jadwal mungkin menyelesaikannya, atau prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Iya Ibu, tentu Ibu, ini kan harus ada jadwalnya. Nggak mungkin begitu begitu kita laksanakan. Iya, jadi biasa Ibu kami di sini tata kelolanya atau jadwalnya fokus pada penyelesaian masalah secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang cermat dan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Iya Ibu. Sedangkan prosedurnya Bu, ada beberapa langkah-langkah yang kami laksanakan. Oh iya Bu ya, jadi ada juga langkah-langkahnya ya. Iya. Kira-kira apa langkah-langkahnya Ibu? Itu biasanya Ibu kami di sini mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Dalam menentukan keputusan, terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan Ibu dalam situasi tertentu. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Jadi setiap prosedur yang Ibu ambil itu jadi harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Iya, Ya. Bu. Jadi Iya. bisa dikatakan harus ada yang dikorbankan dalam Iya, situasi iya. tertentu begitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya prosedurnya lumayan ini ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Bisa dikatakan kalau bahasa untuk dikorbankan itu memang kita agak-agak sulit sih, tapi kalau itu demi kebaikan banyak orang, iya, Ibu. dan tadi seperti yang Ibu sampaikan di atas itu secara jangka panjang, Jangka panjang. ya tidak boleh Iya. tidak, kita harus siap untuk Iya, Ibu. konsekuensi Iya. itu Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya selanjutnya saya mau bertanya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Ibu? Iya, ada Ibu. Kalau kami di sini Ibu, kami di sini seperti rekan sejawat kami Bu, itu komite sekolah dan menjalani kerjasama dengan aparat keamanan seperti pos polisi terdekat. Jadi artinya itu tadi selain rekan sejawat yang bisa menjadi orang-orang yang mendukung Ibu atau mempermudah Ibu, ada juga komite Komite sekolah, sekolah, Ibu. ada juga kerjasama dengan aparat sekeliling, Iya. aparat keamanan setempat gitulah Ibu ya, seperti pos polisi tadi Iya. disampaikan. Iya, Ibu. Nah, baik Ibu, kira-kira faktor-faktornya apa yang bisa membantu dan mempermudah Ibu kira-kira Ibu? Oh, biasanya Ibu kami di sini untuk mempermudah penyelesaian masalah kami Bu di sekolah ini. Di sini ada kami biasanya Bu pemahaman yang mendalam tentang nilai dan prinsip etika. Memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang terlibat dalam situasi tersebut dapat membantu memandu proses pengambilan keputusan. Oh, jadi ada prinsip etika yang harus menjadi suatu faktor dalam mengambil keputusan itu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, bagus Ibu. Artinya setiap keputusan harus memiliki nilai-nilai atau prinsip etika Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Baik Ibu, mungkin masih ada pertanyaan satu lagi dari saya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah, pembelajaran yang dapat saya petik adalah kepemimpinan yang kuat dan etis juga bijak, yang dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang efektif dan memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip nilai etika dijunjung tinggi dalam organisasi atau lingkungan kerja Ibu. Oh, begitu Ibu ya. Iya. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah tentunya jadi kepemimpinannya itu semakin kuat dan juga beretika, maksudnya etis gitu ya, Iya. beretika juga bijak. Ya, artinya dalam setiap mengambil keputusan Ibu semakin bijak ya Bu ya. Iya. Juga kepemimpinannya tentunya semakin kuat. Iya Bu, dan juga sehingga mungkin stakeholder atau warga sekolah dapat menjunjung tinggi nilai-nilai
prinsip atau nilai etika itu di dalam organisasi lingkungan kerja Ibu ya Bu ya. Iya Ibu ya. Iya, baik Ibu, baik sekali ya, bagus sekali. Dari semua rangkaian pertanyaan saya sudah Ibu jawab dengan baik. Iya, Ibu, Maka ya. untuk itu Ibu, saya pantas mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan semakin sukses dalam tugas ke depan Ibu.